Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas mengenai mandi ya, baik mandi fardu, mandi wajib ataupun mandi sunnah. Sekarang halaman 47, halaman 47, halaman 47. Mungkin di sebagian tempat jarang dijumpai ini bab ini, tapi di sebagian tempat ini sangat penting. Masalah khuf ini terutama di daerah-daerah yang kondisinya dingin ya. Kutub Utara ataupun di Hindustan, di bagian India, Pakistan itu kalau musim dingin kan sangat dingin. Nah ini maka syarat agama ada solusi ya, supaya bagaimana senantiasa hangat dalam keadaan wudhu pun tetap tidak perlu dicopot, tidak perlu dilepas. Tapi nanti ini kaitannya dengan wudhu saja, tidak dengan mandi ataupun menghilangkan najis ya. Jadi masalah muzah, khuf, kalau bahasa Arabnya khuf, kalau bahasa Indonesianya muzah. Ini bagi yang sudah punya mungkin ya. Saya bawa contohnya, nanti cara mengusapnya bagaimana. Istilahnya sepatu kulit lah, begini. Ini namanya khuf ya. Kalau bahasa Arabnya khuf, kalau bahasa Indonesia muzah. Muzah. Nanti ini walaupun tidak berpergian pun boleh kita pakai terus, tapi nanti ada batas-batasnya dan syarat-syaratnya. Nanti kalau kondisi tidak bepergian, bukan musafir, nanti boleh memakai 1 hari 1 malam tanpa dilepas. Walaupun batal wudhu nanti tanpa dilepas dengan mengusap muzahnya saja, walaupun tidak sampai ke kakinya, telapak kakinya, ini nanti sudah dinyatakan sah wudhunya. Nah, makanya dalam rukun wudhu yang kelima, membasuh kaki, itu ada batasannya. Membasuh kaki bagi yang tidak memakai muzah. Tapi nanti yang memakai muzah, rukun atau fardu wudhu yang kelima itu bukan membasuh kaki, tapi mengusap muzah ya. Jadi kemarin kan rukun atau fardu wudhu ada 6. Lah yang kelima itu kan membasuh kaki. Maka di situ ada ketentuan, membasuh kaki bagi yang tidak memakai muzah. Kalau memakai muzah nanti rukun wudhu yang kelima bukan membasuh kaki, tapi mengusap muzah. Sudah kita sampaikan perbedaan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh harus mengalir, tapi kalau mengusap tidak perlu mengalir. Kalau dialiri boleh aja, tapi kewajibannya mengusap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mashu alal khuffaini jaizun bisalasati saraita ayat tadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah wa yakuna satiraini limahali huslil fardi minal qadamain wa yakuna mimma yumkinu tatabu'il masyi alaihima. Syarat seseorang memakai muzah, kemudian ketika hadas tanpa melepasnya cukup dengan mengusap. Ini syaratnya ada 3 di sini. Yang pertama,
memakainya dalam keadaan suci. Ya. Jadi wudhu dulu baru dipakai. Ya. Tapi nanti kalau memakai dulu baru wudhu dan dalam keadaan memakainya punya hadas, nah itu nanti kalau mau wudhu lagi harus copot. Jadi kalau memang mau 24 jam tidak mau dicopot setelah memakai, itu sebelum memakai wudhu dulu. Ya. Wudhu dulu dengan sempurna, baru nanti dipakai muzahnya. Kemudian yang kedua khuf atau kedua muzah ini menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu, yaitu sampai mata kaki. Batasnya sampai mata kaki. Jadi kalau tidak cukup yang sepatu yang mata kakinya kelihatan, sepatu kungfu misalnya itu kan, nah itu nggak bisa. Jadi batasnya mata kaki tertutup dari arah samping, tidak dari arah atas, sehingga kalau lubangnya longgar seperti sepatu slop, nah buat tukang-tukang atau kuli-kuli itu nggak masalah itu. Ya. Ya. Jadi tidak harus rapat, tertutup, rapat. Ini yang penting dari kanan kiri tidak terlihat mata kakinya. Ya. Kalau dari atas kelihatan seperti sepatu slot tidak masalah. Kemudian yang kedua muzahnya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan untuk dipakai, dan tentunya tidak rembas atau tidak bocor. Ya. Seandainya kesiram air tidak sampai masuk ke dalam. Nah ini tidak harus dari kulit, ya. Dari bahan apa saja. Ya. Cuman biasanya kalau muzah itu dari kulit, ya, karena lebih kokoh dan lebih kuat dan bisa tahan. Tapi sebenarnya tidak harus. Yang penting model-model bahan-bahan yang anti air. Maksudnya air tidak bisa masuk. Termasuk sepatu slop yang buat kuli-kuli itu. Nah itu bisa itu kalau pakai itu. Cuman kalau ke masjid pakai itu ya sholat pakai itu ya jadi kalau sepatu tentara itu anti air juga itu. Kalau sepatu itu ya itu sebenarnya kalau anti air itu bisa itu. Mata kaki, yang penting mata kaki tertutup dari kanan kiri. Seandainya masangnya dalam keadaan berwudu, kemudian nanti batal mau wudu lagi, nggak usah dicopot, nggak masalah itu. Diusap aja. Ya. Cuma nanti cara mengusapnya itu dengan menggaris hututon, ya. Tidak harus rata. Ini harus begini, ini oles-oles, tidak. Nanti modelnya mengusap hanya dijalankan aja, tangan kanan di atas, telapak tangan kanan di atas, telapak kiri di bawah. Makanya harus dua-duanya, tidak boleh satu aja. Kecuali kalau memang kakinya satu. Boinan nggak bisa. Kecuali kalau kakinya satu nggak masalah. Tapi kalau kaki dua nggak boleh, cuma satu tok. Kalau satu tok berarti ketika mau wudu harus di tok. Jadi nanti misalnya begini. Sudah gitu aja. Samping kanan kiri nggak kena nggak masalah. Ini hanya sekedar untuk syarat saja. Ini harus dibasahi dulu. Iya. Bisa cebongan di air. Nah, sekali aja sudah cukup. Itu sudah sah. Wudu kita sudah sah.
gitu. Kemudian sekarang batas ya, batas masanya itu berapa, ini halaman 49. Jadi syaratnya tadi 3, memakainya dalam keadaan punya wudhu, kemudian menutupi sampai mata kaki, ya ini mata kaki nggak kelihatan, dari samping kanan samping kiri, dari atas tidak masalah, walaupun longgar seperti tadi sepatu slop tidak masalah. Ya. Kemudian batas masa mengusap. Nah, ini berapa hari boleh terpasang terus, tidak usah dilepas. Nah, ini kalau dalam kondisi mukim alias bukan musafir, 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi penghitungan 24 jam 1 hari 1 malam itu bukan selepas memakai, tapi selepas hadas yang pertama, selepas batal yang pertama setelah pemakaian. Makanya jam 12 siang, ngitungnya 24 jam itu bukan mulai dari jam 12, tapi tengok batal pertama kali jam berapa. Nah, misalnya jam 3 baru batal, nanti 24 jam itu ngitungnya mulai jam 3 itu. Berarti nanti sampai jam asar batal, nggak usah dicopot, wudhu aja. Kemudian ketika kaki diusap satu aja. Maghrib batal ya, sama juga seperti itu. Isya batal ya, begitu juga. Pokoknya setiap mau wudhu, kecuali kalau mandi junub ya. Seperti tadi kita sampaikan bahwa muzah ini hanya berkaitan dengan wudhu ya, hanya berkaitan dengan wudhu. Adapun mandi malam kok junub, mau mandi harus dicopot ya, harus dicopot. Kalau mandi harus dicopot. Ataupun dalam kaki berdarah, ini harus dicopot juga, harus dibersihkan. Tidak cukup dengan diusap terus dalamnya jadi suci. Nah, jadi kaitan mengusap muzah ini hanya dalam masalah wudhu saja. Untuk orang mukim tidak bepergian 1 hari 1 malam, penghitungannya bukan mulai memakai, tapi mulai hadas atau batal yang pertama kali setelah pemakaian. Cuman ini kalau nggak hidup di daerah dingin ini nggak betah ini makin. Ini kalau daerah dingin baru panas kan kondisi. Kemudian untuk musafir dalam kondisi perjalanan, misalnya perjalanannya 5 hari naik kapal, kayak kesini Irian itu kan kapal 6 hari. Nah itu nanti jatahnya boleh tidak dilepas, walaupun dalam keadaan hadas wudhunya tidak dilepas, itu 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam musafir. 3 hari 3 malam itu kondisinya dalam keadaan perjalanan terus ya. Sehingga kalau musafirnya cuma 1 hari sudah sampai tujuan ya sudah selesai, tidak terus dilanjutkan sampai 3 hari ya. Jadi 3 hari itu kondisinya statusnya masih musafir, masih musafir. Nah cuman batasan dianggap musafir ini bagaimana ini? Jadi batasan dianggap seorang itu musafir dan mukim ini ada perbedaannya. Dianggap apa mukim itu bukan berarti sudah sampai tujuan begitu saja, tidak ya. Dianggap mukim itu kalau dia sudah sampai tujuan dan ada niat tinggal di situ lebih daripada 3 hari 4 hari ya. Misalnya kita mau ke Jakarta, di Jakarta nanti mau berapa hari,
mau 5 hari atau mau seminggu, berarti kan lebih dari 4 hari. Maka ketika kita sampai ke Jakarta, itu langsung status musafir kita sudah hilang. Kita jadi orang mukim di sana. Kita mau ke Surabaya, di Surabaya berapa hari? 1 bulan. Maka sampai Surabaya langsung sudah terputus sifat musafir kita. Kita sudah jadi orang mukim. Tapi kalau niat tinggalnya itu kurang dari 3 hari, mau ke Jakarta, di Jakarta berapa hari? Sehari saja, habis itu langsung balik lagi ke sini. Maka selagi di sana, walaupun sudah sampai Jakarta, kita masih dianggap musafir. Ya, masih boleh pakai. Nah, di Jakarta cuma 2 hari saja. Itu selama di sana, walaupun kita sudah tinggal di suatu tempat, kita masih statusnya masih musafir. Ya, statusnya masih musafir. Ya, itu jadi. Bagaimana? Ya, kalau status yang masih musafir, maka masih boleh melakukan rukhsah keringanan bagi musafir. Di antaranya memakai muzah ini sampai 3 hari 3 malam. Kemudian sholat boleh dijamak, boleh dikosor. Sehingga kalau keluar 40 hari, nah itu sebenarnya masih boleh. Cuman nanti dilihat oleh masyarakat, sholat, wah sholat atau ora sholat, tulisi kosor jamak. Kecuali kalau dalam satu masjid lebih dari 3 hari ya, karena kalau di Irian, keluar di Irian itu satu masjid itu mesti 1 minggu maksud ya, batasnya 3 hari. Jadi kalau 4 hari ada niat 4 hari, dengan niat saja itu sudah langsung memutuskan nama musafir kalau sudah sampai tujuan. Nah ini kalau dinas-dinas, dinas-dinas nanti pindah-pindah tempat itu nanti musafir atau mukim. Ya kalau sampai lebih dari 3 hari ya, namanya mukim. Cuma nanti mukim itu ada 2. Ada mukim mustautin, ada mukim ghairu mustautin. Ya. Kalau mukim mustautin itu mukim yang sudah mau selamanya di situ. Nah, nanti yang termasuk mengesahkan Jumatan itu kan diantaranya mukim yang mustautin, yang memang ada niat tinggal di situ. Misalnya saya dari Jawa Tengah di sini, tapi saya di sini niat mau selamanya, maka saya namanya mukim mustautin. Tapi kalau mau nanti ada rencana balik lagi, entah berapa tahun yang akan datang, ini namanya mukim saja. Ya. Mukim ghairu mustautin namanya. Ya. Ini mungkin kalau yang dinas-dinas, kalau di sini nanti nggak selamanya, setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun, yang penting ada harapan mau kembali lagi, statusnya mukim. Nah, mukim ghairu mustautin. Saya tinggal di sini. Kemudian kalau saya di Surabaya, apa bisa saya jamak mau ke Magetan di mana saya? Jadi untuk boleh jamak atau qashar itu statusnya harus musafir terlebih dahulu, harus keluar dari batas desa. Jadi kalau misalnya tinggalnya di Polres, kemudian kalau mau jamak ya harus keluar dari Polres itu. Nah, iya. Apa saya bisa jamak di masjid itu? Kan saya bukan mau makomi di situ bentar. Yang boleh jamak qashar hanya musafir. Kalau bapak itu sudah namanya mukim, karena sudah lebih dari 3 hari. Di sini sudah berapa bulan? Tahun. Ya. Jadi kalau sudah tinggal lebih dari 4 hari namanya mukim, sudah nggak boleh jamak
qasar lagi. Walaupun dengan niat saja, langsung nggak usah nunggu 4 hari 3 hari. Pokoknya niat di sana mau 4 hari datang. Tidak, itu sudah langsung mukim namanya. Terus saya pulang ke Surabaya nih, paling di Surabaya saya 2 hari. Di situ. Nah itu berarti sampai di situ tuh namanya mukim mustautin. Bisa nggak saya jamah di situ? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa karena selamanya mau tinggal di situ kan, asli. Kan rumahnya di situ tuh. Terus di sini saya nih, kadang-kadang sebulan sekali saya Sabtu Minggu Iya. ke Surabaya. Kan cuma 2 hari tuh. Di sana itu walaupun 1 jam 2 jam di sana namanya mukim mustautin. Kalau di sini namanya mukim kalau lebih dari 3 hari. Kecuali kalau pergi ke tempat lain yang bukan tempat tinggal kita, yang bukan kita mau selamanya di situ. Nah, itu namanya nanti ya musafir kalau belum sampai 3 hari. Ya, belum sampai 3 hari. Nanti secara perinci kita bahas dalam bab jamak qasar. Intinya kalau kita ini ya sudah namanya mukim gini ya. Ya. Kecuali wali murid dari Jakarta nengok anaknya di sini cuma 2 hari. Nah, namanya dia masih musafir. Walaupun sudah tinggal di sini di ruang tamu, selagi niatnya di sini tidak lebih dari 4 hari, selama 3 hari itu masih dihitung musafir. Tapi kalau di sini mau seminggu, datang sampai pondok sudah langsung dianggap mukim. Dengan sampai tujuan, kalau niatnya itu nanti akan lebih dari 4 hari, itu otomatis langsung jadi mukim. Tidak nunggu 3 hari atau 4 hari dulu. Kalau niatnya dia, ya, Masa 3 hari itu nggak boleh jamah juga. ya. Misalnya kita datang ke jur-jur atau istima. Kalau di situ kita mau niat sampai 4 hari atau 3 hari lebih, itu kita datang ke tempat jur aja itu sudah jadi mukim kita di situ. Sudah bukan musafir lagi, sehingga tidak boleh jamak dan qasar lagi. Tapi kalau di situ kita hanya mau 1 hari 2 hari, selama di situ kita masih dihitung musafir. Kita endang orang tua misalnya lebaran datang ke rumah orang tua, di situ mau berapa hari? Kalau niatnya seminggu dengan sampai ke rumah orang tua langsung dianggap mukim, walaupun baru datang. Ya. Niatnya mau berapa hari tinggal di situ. Tidak. Kalau ya, dengan tidak harus nunggu 3 hari, yang penting niat lebih dari 3 hari sampai tujuan sudah langsung memutuskan nama musafir. Kalau musafir itu kalau nggak usah jamak bisa upayakan yang biasa Sempurna. Tidak apa-apa, tapi yang paling bagus justru malah jamak dan qasar. Karena ibaratnya jamak dan qasar itu hadiah dari Allah. Hadiah itu harus diambil. Nah, yang memberi Allah, yang afdal malah justru jamak dan qasar. Ini bukan masalah saya mau sempurna, tetap 4 rakaat, pahala-pahalanya sedikit. Jadi agama itu kan bukan masalah jos-josan. Agama itu mengikuti aturan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan kalau musafir, qasar dan jamak, nah itu yang terbaik berarti. Itu yang terbaik. Dan itu oleh kata baginda Nabi itu termasuk hadiah dari Allah. Orang dikasih hadiah oleh Allah. Dan waris. Kalau kita dinas di Surabaya mungkin maksimal 2 hari di sana. Ya teman kita mungkin di sana sudah ada zuhur. Ayo kita sholat jamaah. Kita kan musafir sama masyarakat selama 2 hari di sini. Tapi kita karena sudah ada perjalanan langganan kita jalan sholat. Itu bagaimana teman saya tadi dan bagaimana kita? Yang musafir
secara umum seperti tadi, musafir yang paling afdol adalah mengambil hadiah dari Allah, yaitu dengan jamak ataupun qashar. Cuman kalau ada perkara-perkara lain, misalnya menimbulkan fitnah ataupun untuk merekatkan masyarakat dengan kita, seperti kalau kita lagi keluar 40 hari atau 3 hari, kalau kita menyendiri, sholat sendiri, orang kita mau ngajak jamaah tapi sholatnya kita sendiri, itu kan nanti ada menimbulkan fitnah. Kalau seperti itu nanti jadi lebih baik yang lebih manfaat untuk maslahat umat itu. Tengok Pak Arif, kondisinya itu kalau kita sholat sendiri menimbulkan fitnah atau tidak. Kalau tidak menimbulkan fitnah, ya lebih utama jamak, bukan sholat sendirinya. Ini masalah jamaknya, jamak dan qasharnya. Lebih afdal jamak dan qashar. Tapi kalau ada unsur lain, alasan-alasan yang lain, ya kita utamakan yang lebih manfaat untuk umat. Menimbulkan fitnah atau bagaimana tadi itu, kalau seandainya nggak ikut sholat, ini wayai sholat kok nggak sholat, padahal kan sudah jamak tadi misalnya. Tapi kan pandangan orang kan tidak selalu baik kan. Ustaz, kalau perjalanannya jauh, hitungannya sudah sampai sana, baru hitungan harinya atau bagaimana hitung sama waktu perjalanan? Ini masalah makai muzah atau masalah musafirnya? Selagi dalam perjalanan itu nggak ada batasan. Walaupun perjalanan 1 bulan, 1000 tahun, ya namanya musafir. Kalau masih dalam perjalanan, ini yang permasalahan 3 hari itu kalau sudah sampai tempat tujuan, gitu. Jadi yang dihitung adalah sampai tempat tujuan. 3 hari itu untuk batas tempat tujuan. Kalau 3 hari, mau di Jakarta 3 hari itu masih bisa. Tapi kalau yang mulai 4 hari baru. Jadi rukhsah itu tidak mutlak harus diambil, juga dipengaruhi karena ikram, karena tujuan-tujuan yang lain juga boleh. Iya. Jadi tidak mutlak harus diambil nanti, karena ada kadang-kadang manfaat lebih besar. Kalau mengambil hadiah itu sebenarnya kan untuk diri kita sendiri, tapi kalau mengutamakan umat ini kan nanti efeknya kepada masyarakat banyak, kaitannya dengan masyarakat. Ini syarat harus jadi musafir dulu, dan dihitung musafir itu kalau sudah keluar dari batas kampung. Kalau masih dalam kampung belum dikatakan musafir. Jadi misalnya orang Temboro, kalau dia mau pergi ke Jakarta, mau mengerjakan qashar dan jamak, harus keluar dulu dari Temboro. Sholatnya di Maspati sana atau di Winong sana. Nggak boleh sholat di Temboro, walaupun sudah nenteng tas, nggak boleh sholat di sekitar Temboro dengan jamak dan qashar. Kalau mau jamak qashar harus keluar dari kampung. Begitu juga waktu tiba. Waktu tiba, kalau kita mau qashar dan jamak, jangan sampai kampung. Misalnya dari Jakarta mau ke Temboro, kalau mau qashar jamak, sholatnya jangan di Temboro, di Winong sana, mampir dulu di Maspati, sholat di sana. Karena kalau sudah sampai tujuan, jebret, dan dia statusnya tadi sudah niat lebih dari 4 hari tadi, niat lebih dari 3 hari, kan statusnya langsung jadi mukim, sehingga sudah nggak boleh qashar dan jamak lagi, yowis. Sholat biasa. Sudah jamaah Cina di sana, kembali lagi ke pertemuan ke Tidak. Kalau kembali hanya sekedar lewat atau ketinggalan, ambil tas dan sebagainya, tidak masalah.
Yang penting statusnya tadi sudah dalam kondisi keluar dari kampung. Penghitungan 3 hari bagi musafir ketika memakai muzah juga sama setelah batal, ya. Setelah batal yang pertama. Kemudian sekarang hal-hal yang membatalkan muzah atau yang menyebabkan harus dicopot. Yang pertama dengan melepas. Dengan melepas atau terlepas, muzahnya terlepas berarti hitungan harinya batal sudah. Kalau seandainya dia dalam kondisi batal, maka harus copot wudhu lagi dan pasang lagi. Nah, baru lagi, hitungan baru lagi. Kemudian yang kedua, habis masa berlakunya. Nah, bagi mukim 1 hari, bagi musafir 3 hari. Kemudian yang ketiga, ada hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. 6 kemarin, ya, 3 untuk campur laki-laki dan wanita. Kemudian yang 3 khusus wanita. Nah, kalau terkena salah satu dari sebab-sebab itu, maka nanti wajib dicopot, mandi kan berarti. Mandi wajib mulai lagi nanti, pasang lagi. Oke, ada yang tanya lagi mungkin? Jadi pakai sepatu laras panjang pendek itu diperbolehkan. Tapi kesulitan ini kalau duduk atau akhir awal akhir. Ya, kalau masalah duduk tahiyat awal atau akhir itu kan dalam sholat nanti termasuk sunnah. Duduknya tahiyat awal dengan iftiros, tahiyat akhir dengan tawaruk itu hukumnya sunnah. Jadi ini permasalahannya ketika mengusap muzahnya tidak harus dicopot, gitu aja. Kita yang masih rancu belum definisi ya. Yang batasnya kan sampai 24 jam. Apanya? Untuk pakai kursi itu. Iya. Kalau di rumah, bukan yang di hari. Itu ketika kita mandi kan harus lepas. Mandi wajib. Mandi harian itu enggak? Mandi harian ya tergantung mau dilepas apa enggak. Enggak dilepas juga enggak masalah. Kalau dilepas, Dilepas ya berarti nanti harus penghitungan ulang lagi, mulai baru lagi. Iya, harus memakainya dalam keadaan suci lagi, begitu. kalau enggak dilepas ini apa? Enggak masalah. Maksudnya Jadi baru ketika untuk mandi, ya mestinya basah kalau buat mandi. Terus plastik. Iya. Ini kan hanya sekedar untuk apa, memudahkan wudhu saja ini. di India itu yang terjadi di mana? Di India itu betul-betul dipraktekkan itu. Iya. Entah model mandinya bagaimana, itu kurang tahu saya. Yang penting 24 jam itu betul-betul nggak dilepas. Kalau musim dingin itu. Kalau musim panas ya. Kalau musim panas kan sampai 50 derajat itu sampai. Iya. Kalau di India itu kalau musim panas sampai 50 sampai 55. Iya. 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 Sehingga nanti kalau yang penting tadi syarat-syaratnya makainya dalam keadaan suci. Ya, makainya dalam keadaan suci sudah 24 jam nggak usah dilepas. Tapi 24 jam itu ngitungnya kan bukan mulai makai, mulai batal yang pertama setelah pemakaian. Seandainya 24 jam dia nggak batal, baru batal berarti nanti bisa sampai 2 hari itu.
Misalnya 24 jam dia nggak tidur atau tidurnya dalam keadaan duduk. Yang kalau musafir kan 3 hari itu. Ya. Ya. Nanti kalau dalam niat yang diwajibkan niat ketika sholat itu hanya jamak takdim saja, ya. Jamak takdim itu harus ada niat menjamak di dalam waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat duhur, Allahu Akbar, sholat duhur, takbir. Dan nanti tidak harus ketika takbiratul ihram, niat jamak itu tidak harus ketika takbiratul ihram. Yang penting dalam forum sholat duhur, mulai rakaat pertama sampai sebelum salam, antara itu, walaupun terjadinya itu di tengah-tengah niat jamaknya, itu nggak masalah. Ya. Ini kalau secara niatnya loh, secara hukum niat. Kalau untuk jamak takdim itu nanti yang penting antara takbir sholat duhur, kalau misalnya jamak takdim asar dan duhur itu antara takbir sholat duhur sampai sebelum salam itu ada niat mau menjamak takdim, nanti boleh jamak takdim. Tapi kalau setelah salam sholat duhur, assalamualaikum, oh iya ya, lupa saya nggak niat jamak, ini sudah nggak boleh jamak, sudah nggak boleh jamak, ya. Adapun secara lafadznya kalau mau diucapkan ketika takbiratul ihram ya boleh saja. Ya, usolli fardhu duhri jam'a takdimin ma'al asri. Nah, nanti ada mungkin ya. Usolli fardhu duhri jam'a takdimin ini kita tuliskan aja nanti ya. Cuman secara asli mudah aslinya itu ya, tidak harus ketika takbiratul ihram usolli fardhu jam'a, tidak harus seperti itu ya. Yang penting sholat duhur sudah terpenuhi, usolli fardhu duhri gitu aja. Kemudian dalam hati ada mau jamak asar takdim, nah gitu aja sudah boleh ya. Yang penting ada niat. Nah, yang penting niat itu terjadi sebelum salam sholat yang pertama. Kalau sudah terlanjur assalamualaikum, misalnya maghrib sudah terlanjur assalamualaikum, belum niat jamak takdim isya, ini sudah nggak boleh jamak takdim ya. Tapi untuk jamak takhir itu nanti longgar. Dalam sholatnya tidak diwajibkan ada niat jamak takhir. Wajibnya niat jamak takhir itu hanya ketika waktu sholat yang pertama. Waktunya bukan sholatnya. Sholat duhur mulai jam 12 sampai jam 3, asarnya jam 3 misalnya. Duhur jam 12, asar jam 3. Maka antara jam 12 sampai jam 3 ini harus ada niat mau menjamak takhir. Ya. Nanti ketika praktek sholatnya tidak niat pun tidak masalah. Ada dari sholat pikir ke sana. Iya. Sehingga kalau jam 11 tidur, naik mobil langsung tidur. Bangun asar, nggak ada niat jamak takhir. Itu bukan jamak takhir, namanya qadha. Ya. Namanya qadha. Datang jam 12 adzan, bisnya datang. Wah, nanti aja sholatnya lah jamak takhir. Ya, dengan seperti itu aja sudah cukup ini. Ya. Sehingga nanti ketika asar kita mau sholat tidak diwajibkan untuk niat jamak takhir. Di sholat biasa itu, duhur, asar, begitu aja. Antara jamak dan qashar nanti forumnya beda. Kalau jamak itu mengumpulkan 2 sholat, kalau qashar itu meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, kalau qashar nanti setiap sholat wajib ada niat qashar ketika takbiratul ihram. Nah, kalau qashar ini wajib niat
ketika takbiratul ihram. Salat zuhur Allahu Akbar, enggak ada niat qasar, enggak boleh qasar. Usolli fardhu dhuhri qasran. Allahu Akbar. Baru boleh qasar. Salat asar begitu juga. Ya. Jadi kalau qasar itu meringkas, yang 4 jadi 2. Kalau jamak itu menggabungkan. Ini 2 forum yang berbeda. Nah nanti bisa nggak terjadi ya jamak ya qasar, ya bisa aja, tergantung. Jadi tidak harus setiap jamak harus qasar, ataupun tidak harus setiap qasar harus jamak, tidak. Ini forum tersendiri-sendiri. Seandainya mau digabungkan monggo. Cuma nanti syarat-syaratnya harus terpenuhi tadi. Kalau qasar setiap takbiratul ihram harus ada niat qasar. Misalnya zuhur asar mau jamak takdim zuhur, qasar plus qasar. Berarti nanti niat jamak juga wajib. Yang penting antara takbir dan sebelum salam. Niat qasar juga wajib ketika takbiratul ihram. Ya. Kalau qasar harus ketika takbiratul ihram. Kalau jamak takdim tidak harus ketika takbiratul ihram. Yang penting sebelum salam ada niat. Berarti kalau kita tidak niat jamak tiap perjalanan, kita sholat zuhur di Temboro sini. Kemudian nyampe di Surabaya, kita kan musafir. Iya. Kita langsung sholat asar sana niatnya kosong, boleh. Qasar dan jamak kan tadi sendiri-sendiri. Maksudnya sholat asarnya itu di kosong. Iya. Berdiri-sendiri. Iya. Antara qasar dan jamak harus dipisah ya. Ya. Cuman bisa bergabung, tapi sebenarnya itu forum yang tersendiri-sendiri. Ya, begitu. Itu namanya jamak. Kalau zuhur dengan asar namanya jamak. Kalau qasar sholat zuhur jadi 2 rakaat. Masalah penempatan waktu itu nanti urusannya jamak. Pokoknya kalau masalah qasar ini hanya meringkas sholat yang 4 jadi 2. Dua-duanya bisa dikerjakan. Nah, tetapi bisa terjadi bebarengan selagi syarat-syaratnya semuanya terpenuhi. Kan gini Ustaz, kalau bicara melaksanakan itu. Iya. Kadang saya bingung juga itu. Karena jarang sekali, karena kita istiqomah belajar menjaga surah lain. Sehingga qasar kalau zaman tadi sering, tapi kalau qasar terus meringkas sholat itu jarang saya kerjakan. Karena tidak paham itu. Iya. Jadi bisa kalau kita statusnya musafir, bisa sholat zuhur itu cuma dikerjakan 2 rakaat. Setiap yang 4 rakaat bisa jadi 2. Waktunya di zuhur, di waktu zuhur. Iya. Kemudian yang asalnya ya 2 rakaat juga, atau 2 rakaat zuhur saja. Jadi ini masih menggabungkan antara jamak dan qasar. Ini yang kami alami aja. Iya. Kita kalau umroh atau safar yang lain termasuk karya wisata membiasakan untuk tidak hanya jamak tapi jamak kosong. Iya. Jamak kosong yang jamaknya jamak takdim. Jadi di saat kita waktu zuhur ya tidak hanya menjamak dan juga mengkosor. Kita kalau itu takdim dulu 2 rakaat terus iqamah lagi terus lagi yang asar 2 rakaat. Iya. Nah itu berarti Takhir kita tetap dulu ini yang berjamaah takhir kosong. Iya. Baru asar 2 rakaat. Boleh. Berarti kita menggabungkan antara jamak dan qasar. Nah, ini kendalanya begini, kalau kita sholat berjamaah dengan orang mukmin, ya. ini kita buat. Lah ini nanti di antara syarat qasar tidak boleh bermakmum dengan orang yang mukim. Nah, kalau kita mau qasar, kita sholat tersendiri ataupun jadi imam. Kalau kita jadi imam, kita boleh qasar walaupun makmumnya mukim, makmumnya suruh meneruskan sendiri.
Dulu ini pernah terjadi ketika Habib Umar dari Yaman itu datang ke Temboro, beliau suruh imam sholat duhur, beliau kosor. Santri-santri bingung. Bagi yang sudah tahu ya nambah 2 rakaat, yang nggak tahu ikut salam. Padahal dia dari imam. Ya, Dia pergi itu digantikan ke imam. enggak. Ya. Kalau kita musafir mau kosor, syaratnya yang penting tidak bermakmum dengan orang yang menyempurnakan sholat. Nggak boleh imamnya 4 rakaat kita 2 rakaat salam, nggak boleh. Tapi kalau kita jadi imam, suruh jadi imam, kita kosor, makmumnya terserah. Yang musafir itu tahu diri. Iya. Biasanya itu tidak imami. Oh. Nanti bubrah. Jadi kalau makmumnya itu dia menyendiri di tempat itu. Iya. Dengan jamaahnya sendiri. Tapi kalau jamaah boleh gabung ya. Jamak dengan. Misalkan maghrib kan kita datang, Iya. dapat ikut sama orang mungkin. Jadi misalnya maghrib gabung dengan masjid, kemudian kita mau jamak takdim kosor, isanya nanti sendiri, isanya sendiri. Jidanya seukuran waktu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu berapa menit? Ya 5 menit lah, 5 menit. Ya bisa aja diselingi, yang penting tidak sampai lama, nggak sampai lebih dari 5 menit lah, batasnya 5 menit. Kalau jamak takdim, sholat yang awal dulu yang wajib dikerjakan. Duhur dan asar mau jamak takdim, maka duhur dulu baru asar. Tapi kalau jamak takhir tidak harus. Duhur dan asar mau jamak takhir, maka nanti prakteknya terserah, mau duhur dulu mau asar dulu terserah, bebas. Mau dikerjakan kosor 2 rakaat atau 4 rakaat terserah. Cuman kalau mau dikerjakan kosor, setiap takbir harus ada niat kosor. Intinya seperti itu. Untuk kosor, intinya setiap takbir wajib ada niat kosor, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi usolli fardhu duhri jam'a takdimin ma'al asri kosron. Nah, sudah nanti boleh sholat duhur 2 rakaat. Nanti ketika sholat asarnya, kan jamak takdim kan, berarti habis sholat duhur sholat asar. Sholat asarnya kalau mau kosor harus diniati juga. Cuman niat jamaknya ketika sholat asarnya nggak wajib, hanya dalam duhur saja tadi. Ya. Jadi asarnya nggak perlu niat jamak lagi, langsung aja usolli fardhul asri kosron, beres. Nah, ini kalau jamak takdim. Jadi jamak takdim kalau mau plus kosor, ketika mengerjakan sholat duhurnya berarti harus ada niat jamak takdim dan niat kosor. Mau mengerjakan sholat asarnya nggak wajib niat jamak takdim, cuman wajib niat kosor. Isya mau ke maghrib, ketika sholat maghrib harus ada niat jamak takdim, kemudian nggak boleh kosor, maghrib boleh kosor, jadi 1,5 nanti. Nah itu yang boleh. Ya gandengannya duhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, subuh nggak ada, nanti subuh sama duha. Duhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, kalau asar dikerjakan di waktu duhur namanya jamak takdim, kalau duhur dikerjakan waktu asar namanya jamak takhir. Isya dikerjakan di maghrib jamak takdim, maghrib dikerjakan di isya jamak takhir. Kalau jamak takhir ketika pelaksanaan sholatnya tidak wajib niat jamak takhirnya, nggak wajib. Wajibnya tadi aja. Maghrib misalnya jam 6, isyanya jam 8 misalnya loh. Berarti yang penting antara jam 6 sampai jam 8 ada niat mau mengakhirkan sholat di waktu isya. Apanya? Kalau jamak isya ya maghribnya tetap 3. Maghribnya 3. Terserah. Kalau jamak takhir bebas.
Kalau jamak takdim harus yang punya waktu itu terlebih dahulu. Kalau jamak takhir bebas. Saya jamak takdim dari maghrib isya dikerjakan bisa. Sholat maghrib dulu 3 rakaat, terus sholat isyanya berapa rakaat? Sholat isyanya terserah, mau 4 rakaat boleh, mau 2 rakaat boleh. Cuman kalau mau 2 rakaat harus ada niat qashar. Ketika takbirnya usolli fardhol isya qashron. Nah, begitu. Misalnya nah itu nanti kalau sudah niat jamak takhir kok mati, nah itu sudah terlepas. Kalau sudah ada niat, sudah terlepas daripada tuntutan kewajiban sholat, karena sudah mengikuti aturan kita, ya. Syariat-syariat yang sudah kita kerjakan, kok kemudian setelah itu ada halangan, tidak tersampaikan, maka nanti sudah tidak ada tuntutan lagi. Menjamak mengqashar tidak perlu disempurnakan. Maksudnya? Maksudnya setelah sampai rumah. Sudah. Itu sudah kalau sudah mengikuti aturan tuntutan, sudah tidak ada kodok dan sebagainya. Dan itu yang sudah sempurna, ya seperti itu. Jarak atau syarat yang harus dipenuhi jaraknya berapa kilometer untuk bisa melaksanakan jamak? Musafir 83, 85, 83 kilo minimal 83 kilometer. Nah, walaupun kalau nanti banyak batasan-batasan, ada yang mengatakan macam-macam itu. Cuman yang paling nanti 83 gitu. Sini Surabaya sudah lebih 100 lebih. Sini Solo berapa? 100 lebih. Berarti kalau kita bepergian dari sini ke Solo sudah boleh qashar dan jamak. Tapi kalau sini Madiun nggak boleh. Solo itu sudah 100 lebih, 130-an. Solonya mana dulu ini ya? Palur. Kalau Karanganyar ini sudah, kalau Karanganyar berapa ya? Karanganyar lewat Tawarmangu. Nah, berarti belum. Ya. Nanti secara terperinci kita bahas dalam babnya. Ini kelihatannya saya sampaikan karena memang qashar dan jamak ini sering akan kita lakukan. Hanya ilmunya kita nggak tahu, kita ikutin namanya. Intinya kalau mau qashar, setiap takbir harus ada niat qashar. Kalau nggak ada niat qashar, nggak boleh qashar. Ya. Baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Iya, khusus yang 4 rakaat. Jamak takdim kalau di qashar 2-2. Iya. Kalau jamak takdim di qashar 2-2. Iya. Kecuali maghrib. Takbiratul ihram. Bukan setiap takbir secara umum. Takbir maksudnya takbiratul ihram. Niatnya juga apa ya? Lafadznya betul apa? Niatnya saya. Kalau niat sholat fardu itu kan yang penting 3, usolli, fardho, dan nama sholatnya. Kalau seandainya mau jamak takdim, berarti jamak takdimnya disertakan. Tapi ini kan jamak takdim tadi tidak harus dalam takbiratul ihram kan. Yang penting sebelum salam. Sholat duhur, sholat maghrib misalnya, Allahu Akbar.
Rakaat kedua, oh ya nggak niat jamak takdim ya, niat jamak takdim dalam hati, itu langsung sudah bisa nanti, bisa jamak takdim, langsung isya tarik ke maghrib, habis sholat maghrib langsung sholat isya. Nah sholat isyanya wajib niat jamak takdim enggak? Yang wajib hanya sholat yang pertama tadi aja ya. Isyanya sholatnya ya usolli fardhul isya. Kalau mau kosor, isyanya mau dikosor, tambahi usolli fardhul isya kosron. Jadi nanti kita sholat isyanya 2 rakaat. Ya enggak masalah. Berarti jamak saja. Kalau di maghrib dan isya, isyanya 4 rakaat berarti hanya jamak saja, tidak kosor. Kalau maghrib dan isya, isyanya 2 rakaat berarti plus jamak takdim plus kosor isya. Duhur mau ke asar, duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, ya berarti jamak takhir tok, jamak takhir tok. Nanti kalau duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat berarti ya jamak takhir plus kosor. Ini memang masih kadang-kadang masih untuk menggabungkan, masih digabung-gabungkan antara kosor dan jamak ini. Padahal sebenarnya ini 2 forum yang berbeda. Tidak setiap jamak harus kosor, ataupun tidak setiap kosor harus jamak. Ya. Bisa aja sholat duhur nggak jamak, tapi kosor bisa aja. Nah ya makanya tadi antara kosor dan jamak ini adalah forum yang tersendiri, sehingga bisa saja terjadi hanya kosor saja tanpa jamak, ataupun jamak saja tanpa kosor. Sholat duhur 2 rakaat sudah salam, nanti asar sholat lagi 2 rakaat lagi, berarti namanya cuman kosor. Maghrib sholat, isya sholat 2 rakaat, ya berarti cuman kosor. Kalau kosor ini ada cuma sekali, takbir utama. Ya, pokoknya setiap takbiratul ihram, sholat duhur, asar, isya, setiap takbiratul ihramnya ada niat kosor. Kalau nggak ada niat kosor nggak boleh tengah-tengah. Allahu Akbar. Oh iya kok nggak niat kosor? Ah niat kosor nggak bisa ini sudah. Kalau di jamaah naik kosor komposisinya, bagaimana sholat sunnahnya diberikan tidak ba'diyah dan qobliyah? Ba'diyah dan qobliyahnya setelah selesai 2 sholat. Kalau jamak itu, iya, tetap diperbolehkan, tetap disunah. Yang penting 2 rakaat, nggak ada niat. Seperti misalkan zuhur jamak tadi dan asar, tapi tadi kan zuhur 4 rakaat, tapi yang 2 rakaat kita kerja dua, tapi bukan kosong niatnya, seolah-olah jamak tadi ini, kan nggak tahu ilmunya tadi. Iya. Berarti kalau nggak ada niat kosor, intinya nggak boleh kosor, harus tetap 4 rakaat. Iya. Jadi tidak sekedar niat jamak takdim terus boleh kosor, tidak. Kosor ada syarat sendiri. Ya. Kalau takdim ya jangan di perjalanan dulu. Kalau sholat 2 rakaat kita niat jamak. Kosor harus awal. Ya, kalau kosor harus awal, kalau jamak tidak harus awal. Yang penting sebelum salam. Belum praktek saya. Harus bepergian dulu. Kita kan naik kendaraan pribadi, setiap ada musola masjid. Sewaktu sholat berhenti. Sampai istirahat. Iya, itu enggak masalah. Cuman tadi kalau nggak menimbulkan fitnah, lebih baik justru mengambil hadiah dari Allah dengan menjamak dan mengkosor. Itu yang paling afdol, malah seperti itu. Kalau kita mau niat jamak, mampir di masjid, masih ada sholat jamaah, kita tunggu video selesai apa kita? Kalau kita sekedar mau jamak, gabung aja. Gabung nanti niat jamak, setelah salam kita lanjut sholat berikutnya. Gitu. Ya. Cuman kalau mau kosor jangan gabung. Kosor
nggak boleh. Kalau qasar nggak boleh menggabung orang yang mukim kan. Kalau jamak boleh gabung dengan orang mukim, tapi kalau qasar tidak boleh. Karena sama rakaatnya normal. Lebih aman tapi Jangan sama. Kalau jamak intinya tidak ada kaitan dengan meringkas, hanya mengumpulkan dua sholat. samakan. Depan dulu lah. Apa mungkin? Usolli fardhol duhri qasron gitu aja. Ya sama usolli fardhol asri qasron. Pokoknya setiap mau meringkas harus ada qasron-qasronnya. Kalau password apa mati kita dia nih. Terus taruhannya gimana? Kita tinggalkan nggak? Taruh yang hukumnya sunnah. Udah. Ya. Ya mau sholat orang nggak musafir nggak sholat tarawih aja ya nggak dosa tapi rugi. Nggak masalah. Waktunya sholat tarawih itu kan longgar. Yang penting selepas isya sampai sebelum subuh. Insyaallah, insyaallah, alhamdulillah. Ini habis maghrib apa sudah cukup ya? Oh ya, iya. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman kita semua. Dan memang hanya Allah yang bisa memberikan kepahaman. Kita dengan doa keram majelis. Subhanallah bihi, subhanallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.